Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Fathahilah, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran PKN SD. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Evita Sri Rahma dengan NPM 142. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan video yang berisi tentang studi kasus yang minggu kemarin diberikan oleh Bapak Fathahilah. Studi kasus yang diberikan berupa pertanyaan yang memaparkan suatu masalah. Masalahnya adalah efektivitas penggunaan media pembelajaran di sekolah dasar. Pada sebuah sekolah dasar di daerah pedesaan mulai mengadopsi media pembelajaran berbasis teknologi, seperti penggunaan video animasi dan aplikasi interaktif. Sebelumnya, metode pengajaran di sekolah ini lebih banyak menggunakan buku teks dan ceramah. Setelah 6 bulan implementasi, hasil belajar siswa menunjukkan peningkatan yang signifikan, terutama dalam mata pelajaran sains dan matematika. Nah, berangkat dari permasalahan tadi, muncul sebuah pertanyaan, yaitu yang pertama, apa saja keunggulan dan kelemahan dari penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi dibandingkan dengan metode konvensional? Maka jawabannya yaitu, keunggulan dari penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi diantaranya, yang pertama, visual dan interaktif, di mana video animasi dan aplikasi membuat materi lebih mudah dipahami dan menarik bagi siswa. Dan yang kedua, meningkatkan motivasi belajar. Dengan adanya perkembangan atau inovasi yang terbaru, itu bisa menjadi alasan bagi siswa untuk lebih termotivasi dalam melakukan pembelajaran. Yang ketiga yaitu pembelajaran materi. Aplikasi interaktif memungkinkan siswa belajar dengan kecepatan masing-masing. Dan yang keempat yaitu akses sumber belajar yang luas, di mana guru dan siswa bisa mengakses materi dari berbagai sumber digital. Di samping kelebihan yang sudah disebutkan, adapun kelemahannya yang pertama yaitu ketergantungan pada teknologi. Apabila perangkat atau koneksi internet bermasalah, pembelajaran bisa terganggu. Kemudian yang kedua, tidak cocok untuk semua materi, di mana beberapa topik mungkin lebih efektif diajarkan secara langsung atau menggunakan demonstrasi nyata. Nah, yang ketiga yaitu kurangnya sentuhan personal, di mana teknologi bisa mengurangi interaksi langsung antara guru dan siswa. Dan yang terakhir, kemampuan teknologi guru. Hal ini membuktikan bahwasannya tidak semua guru terlatih dalam menggunakan media digital secara maksimal. Pertanyaan yang kedua, bagaimana media pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran? Media berbasis teknologi itu bisa meningkatkan pemahaman siswa melalui cara yang pertama yaitu menyediakan simulasi dan ilustrasi konkret. Misalnya, konsep abstrak dalam matematika dan sains bisa divisualisasikan dalam bentuk animasi. Dan yang kedua, mengakomodasi gaya belajar beragam. Siswa visual, auditory, dan kinestetik bisa mendapatkan manfaat masing-masing. Dan yang ketiga, memberikan umpan balik langsung. Aplikasi interaktif bisa memberi skor atau penilaian langsung sehingga siswa bisa mengetahui sejauh mana pemahaman mereka dan apa yang perlu diperbaiki. Dan yang terakhir, meningkatkan fokus dan keterlibatan, di mana interaktivitas membuat siswa lebih fokus daripada hanya mendengarkan ceramah. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya yaitu apa tantangan yang dihadapi guru dan siswa dalam penerapan media pembelajaran berbasis teknologi? Yang pertama, tantangan bagi guru yaitu keterbatasan kompetensi digital, karena tidak semua guru terbiasa dengan perangkat atau aplikasi baru. Tantangan yang kedua yaitu persiapan tambahan, di mana penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi ini membutuhkan waktu lebih banyak untuk merancang materi digital. Dan yang terakhir yaitu evaluasi yang tepat. Sulit memahami pemahaman siswa hanya dari aplikasi. Kemudian tantangan bagi siswa. Yang pertama yaitu akses teknologi, karena tidak semua siswa memiliki akses perangkat atau internet di rumahnya masing-masing. Dan yang kedua, gangguan digital. Siswa bisa saja tergoda untuk membuka aplikasi lain yang tidak berhubungan dengan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan pendampingan, di mana anak usia SD ini membutuhkan bimbingan dalam menggunakan media secara tepat. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya yaitu
Bagaimana cara mengukur efektivitas media pembelajaran yang digunakan dalam studi kasus ini? Efektivitas bisa diukur melalui beberapa cara, diantaranya perbandingan nilai sebelum dan sesudah implementasi. Seperti dalam studi kasus, adanya peningkatan nilai bisa menjadi indikator utama. Yang kedua yaitu dengan cara observasi kelas, melihat keterlibatan siswa selama proses belajar menggunakan media teknologi. Yang ketiga yaitu survei kepuasan siswa dan guru. Ini dengan cara ini digunakan untuk menilai pengalaman pengguna terhadap media yang digunakan. Dan yang keempat yaitu evaluasi kompetensi khusus, misalnya tes pemahaman konsep sains atau keterampilan berhitung matematika. Dan yang terakhir dokumentasi aktivitas melalui rekaman video, aplikasi, dan portofolio bagi siswa. Kemudian pertanyaan yang kelima, jika Anda seorang pengembang media pembelajaran, inovasi apa yang dapat Anda tawarkan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran di sekolah dasar? Jika saya adalah seorang pengembang media pembelajaran, inovasi yang ingin saya tawarkan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran di sekolah dasar adalah game edukatif, karena dengan penggunaan game edukatif ini bisa menjadikan belajar lebih menyenangkan dan dapat memotivasi belajar siswa. Kemudian tawaran yang kedua yaitu penggunaan augmented reality atau AR, di mana dengan menggunakan AR ini menghadirkan pengalaman belajar yang konkret dan interaktif. Hal ini juga dapat membantu siswa dalam memvisualisasikan konsep abstrak. Baik, demikian jawaban yang dapat saya paparkan pada pertanyaan studi kasus ini. Jika ada kekurangan dan kelebihan saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.